Ya, sebelumnya Sugianto, pengusaha ekspedisi pelayaran, ditemukan tewas dengan luka tembak di komplek ruko Royal Gading Square. Dari keterangan sejumlah saksi, pelaku sudah mengintai korban beberapa waktu sebelum peristiwa penembakan. Pengusaha ekspedisi pelayaran ditemukan tewas dengan luka tembak di kompleks ruko Royal Gading Square. Korban ditemukan tewas tergeletak dengan luka tembak di punggung serta kepala. Dari olah tempat kejadian perkara diketahui bahwa penembakan atau asal peluru datang dari arah belakang korban. Peristiwa penembakan itu terjadi saat korban ingin pulang ke rumahnya yang tak jauh dari lokasi kejadian untuk makan siang. Karena letak kantor dengan rumah korban tak jauh, korban biasanya berjalan kaki. Saat korban baru berjalan sekitar 50 meter dari kantor, tiba-tiba datang orang tak dikenal dan langsung menembak korban sebanyak 5 kali. Korban tewas di tempat dan pelaku kabur menggunakan sepeda motor bersama rekannya yang sudah menunggu di lokasi kejadian. Dari keterangan beberapa saksi, polisi menyebut pelaku sudah mengintai korban beberapa waktu belakangan sebelum eksekusi. Sugianto cukup dikenal di kalangan usahanya. Seorang teman dekat korban mengaku terkejut mendapatkan kabar bahwa Sugianto tewas ditembak orang tak dikenal. Pengusaha yang meninggal di usia yang ke-51 tahun ini dikenal sebagai pribadi yang ramah, bahkan tak pernah ada masalah dengan orang lain. Para kerabat berharap polisi bisa segera mengungkap kasus penembakan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pembunuhan pengusaha pelayaran di Kelapa Gading, sudah bergabung bersama iNews sore Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat sore Pak Yusri Yunus. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Yusri, sudah berapa pelaku yang ditangkap oleh pihak kepolisian hari ini? Terima kasih. Jadi memang pengungkapan ini penangkapan yang dilakukan oleh tim gabungan antara Dirkrim Polda Metro Jaya dan juga dari Polres Jakarta Utara. Tanggal 21 yang lalu kita berhasil menangkap sekitar 12 pelaku atau tersangka di tempatnya masing-masing. Ada 8 di daerah Lampung, kemudian ada yang di Surabaya, juga ada yang di Cilengsi, di daerah Jakarta sini, daerah Bogor, Cibubur, kemudian juga di satu lagi yang masih ditemukan di Bangka Belitung. Demikian. Baik Pak Yusri, fakta-fakta baru apa yang ditemukan dari penyelidikan Pak? Terima kasih. Jadi memang betul motif lah yang saya sampaikan pertama adalah motif yang dilakukan bahwa memang ini bermula pengungkapannya dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh tim. Awalnya dari mulai beberapa keterangan-keterangan saksi yang ada, baik itu dari saksi orang kantor sendiri, keluarga korban, juga ada saksi-saksi lain dan juga ada CCTV yang kita temukan. Dari sinilah kemudian kita mengarah kepada seseorang. Seseorang itu rupanya pegawai daripada si korban sendiri yang bekerja sebagai admin keuangan di kantor korban sendiri yang bekerja sudah sejak tahun 2012 yang lalu. Dari kecurigaan inilah kemudian kita dalami, ternyata betul mengaku bahwa memang dialah yang kemudian menyuruh melakukan berdasarkan motifnya adalah sakit hati terhadap si korban. Karena memang korban sering mengeluarkan kata-kata yang memang menyinggung perasaan daripada si tersangka. Inisialnya adalah NL, ya. Sering tersinggung, sakit hati, dan juga yang kedua memang betul bahwa yang tersangka ini bekerja sebagai admin keuangan. Ini ada tuduhan daripada si korban ini penggelapan uang perusahaan. Ini yang sering diancam kepada si tersangka ini bahwa akan dilaporkan ke polisi, sehingga timbul niat yang bersangkutan untuk segera menghabisi si korban ini. Baik. Begitu, Pak. Pak, ada 12 tersangka yang diamankan. Berperan sebagai apa saja, Pak? Ada 12. 12 ini ada 10 sebagai tersangka pelakuan pembunuhan ya. Mereka berkelompok dalam satu pembunuhan. Kemudian ada 2 tersangka lagi, memang ini berbeda sebagai penyedia untuk senjata api yang kita akan kenakan di Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51.
karena dia dibeli senjata api dari yang bersangkutan. Nah, 10 ini adalah yang pertama, NL ini merasa sakit hati kemudian menyampaikan kepada seseorang inisialnya RM. RM ini adalah suami siri daripada si tersangka NL. Nah, dari suami siri ini beberapa kali disampaikan sebenarnya sejak bulan Maret yang lalu, April yang lalu tidak digubris, sampai dengan terakhir sekitar tanggal 4 Agustus disampaikan lagi bahwa dia sudah sakit hati dan akan menyiapkan duit sekitar hampir 200 juta untuk menyiapkan untuk minta tolong kepada RM atau suami sirinya mencarikan orang yang mampu untuk mengeksekusi si korban ini. Dari RM inilah kemudian disusun rencana beberapa, ada 8 lagi pelaku yang lain, ini dengan perannya masing-masing. Ya, ada yang mencarikan senjata, ada yang eksekutor, ada yang sebagai joki, ada yang bersama-sama merencanakan, begitu Mbak. Baik, Pak, terakhir ancaman hukuman berapa tahun Pak pada tersangka ini? Kita kenakan di pasal 340 ya, yang 10 orang ini subsidiar pasal 338 pembunuhan berencana, yang ancamannya adalah seumur hidup juga hukuman mati atau 20 tahun, paling lama 20 tahun penjara. Baik, terima kasih Kombes Pol Yusri Yunus sudah bergabung sama kami di Ayu Sore.